Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Islahul Haq, NRP 100, dan teman saya Anissa Marta, NRP 116. Di sini kami ingin memberikan tutorial bagaimana analisis sentimen terhadap kasus penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia menggunakan Naïve Bayes Classifier. Sebelum melakukan proses analisis sentimen, kami melakukan pre-processing dari tokenizing, stop word removal, dan stemming. Di sini kami melakukan pre-processing melalui Jupyter Notebook. Tahap pertama yaitu melakukan import beberapa package sebagai berikut sebelum tahap pre-processing data. Kemudian kita memanggil data. Kami menggunakan data dari Twitter sebanyak 100 data yang di-crawling menggunakan Google Spreadsheet. Kemudian melakukan cascading, yaitu mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Berikut adalah hasilnya, yang awalnya ini tadi huruf kapital menjadi huruf kecil. Untuk selanjutnya itu mengimport library string dan array untuk menghilangkan beberapa kata-kata yang tidak penting, seperti link, hashtag, mention, kemudian angka, punctuation, white space, multiple white space, dan single char. Untuk selanjutnya itu melakukan import library NLTK. Library NLTK digunakan untuk melakukan stop word removal. Di sini kami menggunakan stop word bahasa Indonesia. Kemudian kami juga menambahkan beberapa kata yang kemungkinan tidak ada di dalam kamus stop word, seperti YG, DG, RT, DGM, NY, D, KLO. Jadi ini kita bisa tambahkan sendiri. Kemudian kita masukkan kata-kata yang sudah kita tambahkan ke list stop word yang kamus bahasa Indonesia tadi. Kemudian kita hilangkan stop word yang ada di data kita. Berikut adalah hasil setelah dihilangkan kata-kata yang tidak digunakan, seperti yang, dengan. Ini sudah hilang semua. Kemudian melakukan instalasi Conda for Twitter, karena di sini kami menggunakan Anaconda. Kemudian menginstal Nbase Default Conda untuk melakukan tahap stemming. Lalu menginstal library Sastrawi. Di sini Sastrawi berfungsi sebagai kamus kata dasar. Kemudian berikut adalah beberapa algoritma yang kita butuhkan untuk tahap stemming. Setelah tahap stemming selesai, maka didapatkan kata-kata yang sudah berubah menjadi kata dasar, seperti kesalahan menjadi salah, pemerintah menjadi perintah, penanganan menjadi tangan, kemudian terkait menjadi kait, menggelar menjadi gelar, sampai dengan 592 kata ke bawah. Kemudian kita simpan data tersebut ke file Excel. Bisa juga disimpan dalam bentuk CSV.
Setelah itu, kami panggil ulang datanya. Berikut adalah contoh data yang sudah dibersihkan. Kemudian sebelum tahap selanjutnya, yaitu kita menghilangkan beberapa tanda. Ini kita hilangkan koma dan tanda petik ini. Lalu kita menghitung frekuensi yang paling sering muncul. Di sini menggunakan NLTK, tokenize. Di sini dapat terlihat 20 kata yang paling sering muncul, yaitu yang pertama COVID, kemudian tangan, perintah, pandemi, masyarakat, sampai dengan tingkat. Ini adalah kata yang paling sering muncul pada data. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan pembuatan word cloud untuk data yang sudah dibersihkan. Berikut adalah word cloud-nya. Karena ini word cloud-nya masih kurang bagus, maka kami menginstal library NumPy, Pil, Matplotlib, word cloud. Kemudian kita sisipkan image PNG yang bentuknya kacang. Kemudian kita membuat word cloud dan kita sesuaikan warnanya dengan warna gambar PNG kita tadi yang bentuknya kacang. Kemudian berikut adalah word cloud yang sudah jadi, dan ini adalah bentuknya mengikuti bentuk PNG kita, bentuknya kacang. Untuk selanjutnya, analisis sentimen dapat dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Marta. Selanjutnya, setelah mendapatkan data yang sudah bersih, dilakukan analisis sentimen. Yang pertama, dengan menginstal package seperti library E1071 yang digunakan untuk klasifikasi naive Bayes, library Caret untuk klasifikasi data, dan library Suzette untuk membaca fungsi get_inercy. Kemudian yang kedua, memanggil data yang sudah melalui pre-processing data dengan script sebagai berikut. Setelah memanggil data yang sudah bersih, kemudian Kemudian untuk mengeluarkan sentimen yang terdiri dari beberapa klasifikasi seperti anger, disgust, joy, surprise, dan negatif, digunakan script pada nomor 7 sampai dengan seterusnya. Dan yang terakhir untuk memunculkan bar plot, digunakan script dari nomor 9 sampai dengan nomor 11. Sehingga dapat dilihat dihasilkan bar plot dengan berbagai klasifikasi sebagai berikut. Kemudian diperoleh bar plot sebagai berikut. Berdasarkan hasil klasifikasi emotion dan polarity, dapat dilihat bahwa emosi yang paling tinggi yaitu fear atau takut, yang artinya masih banyak masyarakat yang ketakutan dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk polarity yang paling tinggi yaitu negatif, di mana jumlah negatif lebih tinggi daripada trust dan positif. Artinya bahwa masih banyak masyarakat yang berpendapat negatif mengenai penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih sangat kurang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.